Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Oke, saya harap kalian semua sehat ya, dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teks berita. Apa itu teks berita? Strukturnya apa saja ya? Nah, kalau mau tahu, simak videonya ya. Yang pertama adalah pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Artinya, aktual adalah baru saja terjadi. Berita memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut 5W1H, yaitu what, when, who, where, why, dan how. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua adalah struktur teks berita. Adapun struktur teks berita meliputi bagian orientasi, yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Baik, untuk orientasi, pada bagian ini merupakan pembuka yang akan diberitakan. Bagian orientasi pada umumnya berada di awal teks sebagai pengantar menuju bagian peristiwa. Lalu yang kedua, peristiwa. Peristiwa merupakan tahap inti dari sebuah berita. Berita dinarasikan sedemikian rupa hingga tersaji beberapa fakta yang kemudian dimunculkan sebagai sajian berita terkini, meliputi unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Struktur yang ketiga, sumber berita. Sumber berita merupakan referensi dari narasumber di dalam berita. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita, namun bisa berada di dalam berita itu sendiri. Adapun kaidah kebahasaan teks berita, yang pertama ada adverbia atau keterangan. Adverbia sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, keterangan waktu yang ditunjukkan dengan kata pagi, siang, sore, malam, pukul, saat, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu keterangan tempat. Biasanya menggunakan kata depan di, ke, dari, sampai, dan dalam. Yang ketiga, jenis keterangan cara. Biasanya menggunakan kata dengan, secara, melalui. Sedangkan kata keterangan yang jenis keempat yaitu keterangan penyebab. Ditandai dengan kata untuk, guna, bagi, buat, dan demi. Kaidah yang kedua yaitu verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang memerlukan dua nomina, satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek dalam kalimat aktif. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh verba transitif bentuk aktif. Ayah dan adik menempati fungsi subjek, sedangkan mengendarai dan memainkan menempati fungsi predikat yang diawali imbuhan me. Lalu, mobil dan yoyo menempati fungsi objek. Untuk bentuk pasif dicontohkan sebagai berikut. Pada contoh tersebut, objek mobil dan yoyo ditempatkan di awal kalimat.
Lalu diikuti predikat, yaitu dikendarai dan dimainkan, yang mana predikat tersebut diawali imbuhan di. Lalu subjek, yaitu ayah dan adik, berada di akhir kalimat. Jadi, untuk menentukan bentuk aktif atau pasif sebuah kalimat bisa dilihat dari predikat yang digunakan, menggunakan imbuhan di atau me. Jika imbuhannya me, maka subjek berada di awal kalimat. Sedangkan jika imbuhannya diawali di, maka subjeknya berada di akhir kalimat dan objeknya berada di awal kalimat. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah verba pewarta. Verba pewarta merupakan kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Verba pewarta selalu dijumpai dalam artikel di koran, yaitu kalimat yang bertanda petik. Kemudian di belakang tanda petik tersebut terdapat kata ujar, kata, ungkap, ucap, jawab, dan lain-lain. Perhatikan contoh verba pewarta berikut ini. Kaidah selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan oleh sumber. Adapun ciri-ciri kalimat langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik rangkap. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Yang kelima, pola susunan adalah sebagai berikut. Keenam, cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Kaidah kebahasaan teks berita yang kelima adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Adapun ciri-ciri kalimat tidak langsung, yang pertama adalah dalam penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang ke satu berubah menjadi orang ketiga. Contohnya, kata saya diubah menjadi kata dia. Lalu, kata ganti orang ketiga berubah menjadi orang ke satu. Contohnya, dia berubah menjadi saya. Dan ciri yang keempat, kalimat tidak langsung. Biasanya, kalimat tidak langsung ditambahkan konjungsi bahwa. Namun terkadang konjungsi bahwa ini tidak digunakan, namun menggunakan tanda koma. Perhatikan contoh kalimat tidak langsung berikut ini. Nah, pada contoh kalimat tidak langsung yang telah kalian lihat ini, di kalimat nomor 1 menggunakan koma sebagai pemisah. Sedangkan di kalimat 2 menggunakan konjungsi bahwa. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.